Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih kepada kakak-kakak sebelumnya sudah menyempatkan meluangkan waktu sedikit walaupun mundur dari jadwal yang kita tetapkan di awal karena ada beberapa hal yang tak bisa ditinggalkan tadi. Baik kakak-kakak, kembali lagi kita berjumpa pada Zoom kita hari ini. Zoom kita yang berapa ya? 18 kalau tak salah. Kedua terakhir. Satu hari ini Zoom ini, kemudian besok sekitar 1 minggu lagi ada Zoom terakhir kita. Nah, Zoom pada hari ini kita akan membahas yang pertama, kita refleksi kembali RTL yang sudah kakak-kakak buat. Walaupun ada beberapa yang belum membuat, tapi ada sebagian yang sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah selesai, dan yang belum silahkan dikerjakan dan dikumpulkan secepatnya. Oke, baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kali ini saya minta kepada Kak Gian. Silahkan Kak Gian, pimpin doa kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Fasilitator. Baiklah, sebelum memulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya nanti pembelajaran kita mendapat diberkahi dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih pada Kak Gian sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dapat tercapai di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, selanjutnya langsung saja tanpa memperpanjang pendahuluan. Seperti biasa, tadi sudah doa, kemudian kesepakatan seperti kita biasanya, dan segala macamnya. Kemudian kita lanjut kepada refleksi. Kita refleksi kembali, kita memberi umpan balik tentang RTL-RTL yang sudah kakak-kakak buat. Nah, di sini saya lihat ada beberapa yang sudah membuat seperti Kak Eka, Kak Zam, Kak Faisal, dan Kak Gian. Nah, yang lainnya sepertinya masih ada sedikit kendala seperti Kak Gigi tadi. Yang kita harapkan, kita doakan semoga yang lain cepat menyusul seperti kakak-kakak sebelumnya. Oke. Baik kakak-kakak, izin Kak siapa? Kak Gian, Kak Zam lah, Kak Zam, karena di sini kemarin yang pertama mengumpul itu Kak Zam kalau tak salah saya. Kalau enggak Kak Eka, antara dua itulah. Tapi Kak Eka di sini saya lihat Kak Eka mengunggah videonya. Mungkin PDF RTL-nya belum diunggah. Silahkan Kak Eka nanti boleh dikirim ke grup WA saja nanti untuk kita pelajari bersama. Atau nanti boleh keunggah-unggah di LMS, tapi di bagian komennya Kak Eka. Karena kalau sekali dua jalan, misal Kak Eka unggah PDF sama unggah linknya, itu tidak bisa. Hanya satu nanti yang terunggah. Jadi nanti caranya, Kak Eka sudah mengunggah link videonya. Nanti di komennya, silahkan Kak Eka tambahkan komen. Kak Eka copy linknya di situ. Atau Kak Eka tambahkan apanya di situ. RTL-nya. Atau juga untuk memudahkan, silakan saja Kak Eka kirimkan nanti di grup WA kita tugas RTL-nya atau PPT RTL-nya. Oke, baik. Selanjutnya, di sini saya akan mereview 1 atau 2 orang RTL yang sudah dikerjakan rancangan atau rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK yang sudah dikerjakan. Nanti kita lihat bersama-sama dan kita pelajari secara bersama-sama apakah ini bisa juga nanti kita ambil untuk kita lakukan di sekolah-sekolah kita masing-masing. Kak Rivaldi, Kak Fikri, Kak Nofri. Oke. Izin sebelumnya saya ingin menampilkan punya Kak Zam lah. Karena saya lihat punya Kak Zam sudah tersusun dengan rapi, tersusun dengan baik. Kita lihat secara bersama-sama di sini. Boleh Kak Zam? Silakan Kak Zam, kalau diizinkan kasih jempolnya.
Oke, baik. Terima kasih Kak Zam. Saya tampilkan sebentar. Kak Zam, oh ini dia. Oke, apakah sudah kelihatan kakak-kakak semuanya? Kak Faisal belum masuk. Faisal. Oke, baik. Kakak-kakak, selain kita membahas merefleksikan RTL yang sudah kita kerjakan kemarin, yang sudah kakak-kakak buat, sudah kakak rancang sebelumnya, nanti di 1JP berikutnya kita juga membahas tentang persiapan bukti karya kita atau persiapan tugas akhir dari program PKG PJOK kita ini. Nanti kita lihat apa saja yang bisa dijadikan bukti karya untuk tugas akhir PKG PJOK kita ini. Sebelumnya kita review dulu, kita umpan balik dulu RTL yang sudah kakak buat. Di sini sudah ada satu RTL, yaitu RTL dari Kak Zam Zalisman yang sudah disusunnya di UPT SD Negeri 05 Alam Panjang, Kecamatan Nurundio, Jaya, Kabupaten Kampar. Nah, mari kita lihat yang Kak Zam buat di sini. Judulnya tentu saja di sini dengan judul yang sangat menarik, Hebat, Sehat, Ceria Bersama Senam Kreasi, menggali dan mengembangkan kreativitas minat siswa dalam kebugaran jasmani. Nah, ini merupakan judul yang sudah sangat kreatif yang sudah Kak Zam Zalisman buat. Sudah tertera juga di sini tentang apa yang ingin dibuat, yaitu senam kreasi. Nah, kita lihat apa saja latar belakang dari Kak Zam ingin membuat RTL ini. Nah, di sini bisa kita lihat bersama latar belakangnya dari Kak Zam, yaitu tentang program ini menguatkan kepada kepemimpinan murid, melibatkan murid dan memberi ruang kepada murid untuk menyuarakan pendapat. Nah, artinya di sini seperti yang sudah disampaikan kemarin, Kak Zam ingin membuat suatu senam kreasi yang berpusat pada peserta didik. Mari kita lihat tujuannya. Tujuannya di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, tujuan dari Kak Zam di sini sangat bagus juga saya lihat. Siswa dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan sesuai minat dalam bentuk karya senam kreasi. Nah, sebentar ada yang masuk. Oke, Kak Faisal. Selamat datang Kak Faisal. Yang kedua di sini. Selamat datang juga Kak. Senam kreasi juga. Kita mantau-mantau aja. Ya. Kemudian ada siswa bekerja sama. Kemudian siswa dapat menyajikan hasil proyek senam kreasi tadi dengan kreatif. Ini dia langkah yang Kak Zam buat. Sudah saya baca sedikit malam tadi, yaitu pertama berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru tentang kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebugaran jasmani. Kemudian menyediakan ruang dialog kelas tentang terwujudnya senam kreasi sehingga murid bertanggung jawab dan peduli terhadap kebugarannya. Nah, ini sepertinya sudah dilakukan. Di sini ada dokumentasi Kak Zam sedang rapat atau presentasi ini kepada guru-guru semua memakai baju PGRI. Nah, sangat baik sekali di sini kita lihat. Kemudian juga ada lagi membuat kelompok kerja sehingga program dilaksanakan dengan seluruh warga sekolah bertanggung jawab bersama dalam mensukseskan program senam kreasi. Nah, kemudian terakhir baru uji coba program senam kreasi. Struktur dan mitranya. Oh, di sini Kak Zam mengambil kelas 5 dan kelas 6. Seperti yang kemarin sudah dibilangnya, sudah direncanakan, akhirnya jadi juga. Kemudian kepala sekolah, kemudian persiapannya tanggal 25 sampai 30, pelaksanaannya tanggal 30. Oke, baik Kak Zam. Sepertinya sudah dilaksanakan, tinggal nanti Kak Zam olah lagi untuk menjadi bukti karya sedikit.
tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ada tahap formasi panitia, membentuk panitia, kemudian sosialisasi, persiapan perlengkapan di tahap pelaksanaannya, ada pembukaan, ada pertunjukan, ada penutupan. Evaluasinya, evaluasi secara menyeluruh, kemudian serta melihat umpan balik dari murid. Apakah mereka merasa senang atau tidak dengan rangkaian senam kreasi tersebut. Nah, selanjutnya di sini mata pelajaran yang terlibat. Guru, pelajaran seni budaya, teman sejawat yang terlibat, ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian guru PJOK sebagai fasil, guru kelas itu mata pelajaran SBDP, TU sebagai sekretaris, operator, kemudian penjaga sekolah. Banyak sekali yang terlibat, sampai penjaga sekolah pun juga terlibat dalam pembuatan proyek ini. Asetnya, aset manusia, fisik, finansial, dan agama. Ada 4 aset dalam RTL yang Kak Zam buat di sini. Kemudian di sini kemungkinan tantangannya, keterbatasan fasilitas dan alat, motivasi peserta didik, kolaborasi dengan komunitas, waktu dan jadwal. Oke, kesimpulan. Hasil dokumentasi. Oke, dokumennya, pendukungnya. Oke, saya lihat di sini Kak Zam satu saja tertinggal mungkin Kak Zam. Karena di sini ada tantangan, tentu nanti harus ada solusinya juga Kak Zam. Nah, jadi nanti tantangan yang Kak Zam buat di sini kan ada 4 nih, ada fasilitas, ada motivasi peserta didik, ada kolaborasi dengan komunitas, kemudian waktu dan jadwalnya. Nah, nanti Kak Zam boleh ditambahkan solusinya apa dari tantangan yang diperkirakan ini. Mungkin dari fasilitas nih, bagaimana solusi dari kita sebagai guru PJOK untuk mengakali fasilitas yang terbatas dalam sekolah kita tersebut. Tentu banyak nanti solusi-solusi yang timbul, boleh ditulis di sini mungkin. Kemudian motivasi juga, bagaimana solusinya supaya siswa itu termotivasi untuk ikut dalam RTL yang kita susun ini, atau rancangan atau kegiatan yang ingin kita lakukan ini. Kemudian kurangnya dukungan, bagaimana solusinya, apakah harus kita teman-teman itu satu persatu, kita ajak satu persatu, atau bagaimana gitu kan, bisa kita cari solusinya yang baik dari tantangan-tantangan ini. Oke, begitu juga waktu dan jadwal. Baik, secara keseluruhan saya lihat ini RTL yang Kak Zam susun sudah baik, sudah bagus. Saya satu lagi Kak Zam, apakah ini sudah ada Kak Zam ambil video presentasinya atau belum? Sudah belum tuntas video Kak. Video latihan. Oke, bukan video latihan. Artinya apa? Penyampaian kepada teman sejawat sudah kan Kak Zam? Sudah Kak. Oke, baik. Itu saja Kak Zam, bukan video latihan senamnya ya Kak Zam. Kalau itu nanti boleh sampai bukti karya nanti masih panjang, sekitar 1 minggu lagi waktunya. 1 minggu sampai 10 hari lagi waktunya. Itu masih bisa lah latihan lagi kan, selama 10 hari. Nanti baru diambil video dia senam, jadikan video bukti karya, boleh Kak Zam. Kak. Artinya sudah. Apa Kak? RTL yang ini sudah bisa tuh, tinggal mendampingi video aja lagi ya Kak, ya kan? Ya, ini sudah bagus nih Kak Zam. Sudah bagus. Artinya sudah Kak Zam sampaikan kepada komunitas sekolah kan, di komunitas belajar di sekolah. Sudah semua Kak. Oke, baik. Kalau sudah semuanya berarti RTL Kak Zam sudah tuntas. Tinggal Kak Zam nanti masuk ke bukti karya. Bukti karyanya boleh Kak Zam senam ini, Kak Zam jadikan bukti karya Kak Zam nanti. Senamnya artinya ya video anak itu senam.
Iya. Itu boleh dijadikan bukti Ya. karya nanti jika Kak Azam ingin itu dijadikan sebuah bukti karya. Boleh dilanjutkan sampai bukti karya. Berarti Kak Azam tinggal ngambil video anak itu senam kreasi saja lagi. Oke, baik Kak Azam, bisa dipahami? Bisa Kak, makasih Kak. Oke, baik. Sama-sama Kak Azam. Ini sedikit Kak tentang RTL Kak Azam, yaitu tentang senam kreasi. Walaupun masih ada kekurangan sedikit, tapi itu bisa kita terima secara bersama-sama. Baik, selanjutnya satu lagi saya minta RTL-nya Kak. Siapa ya? Kak Faisal di sini video saja. Apakah Kak Faisal di sini ada? Bentar nih masuk. Halo Kak Faisal. Halo Kak Faisal. Ya, halo Kak. Oke, Kak Faisal kan sudah mengunggah video presentasi, saya lihat di situ melalui Zoom. Ya. Saya tanyakan PPT-nya. RTL dalam bentuk PDF, silakan Kak Faisal nanti kirim ke grup kelas kita seperti Kak Zam kirim tadi ini untuk dijadikan acuan sebagai penilaiannya nanti. Walah, di mana diamnya Kak? Nanti saja Kak Faisal, jangan sekarang, nanti saja. Kalau kita pakai HP nih Kak, barang tuh di laptop. Iya, enggak, nanti saja, enggak perlu sekarang, nanti saja. Oh. Oke. Selanjutnya kita lihat punya Kak Gian lah di sini. Kak Gian sudah mengirimkan RTL. Kak Gian. Aduh, kan. Ini pasti ya, kenapa mana? Kak Gian, oke. Bentar, punya Kak Gian. Pasti aja. Mana? Dalamnya. Tadi nanti karpet awal pasti ya. Kita stop dulu, kita ganti kepada RTL Kak Gian. Oke, baik, bagus. Oke Kak Gian, halo Kak Gian. Hadir Kak. Oke, silakan Kak Gian sedikit saja jelaskan kepada kami tentang RTL-nya, biar saya tukang naik turun ke nanti. Silakan Kak Gian sedikit saja. Baiklah, terima kasih Kak. Ini tugas rencana tindak lanjut saya itu yang saya lanjut ke judul Kak. Judul, oke nih. Ini judul mungkin hampir sama dengan yang punya Kak Fasilitator, yaitu tentang permainan tradisional ya. Itu mengembangkan kembali permainan tradisional yang ada di sekitar kita. Lanjut. Olahraga tradisional ini latar belakang kenapa saya mengambil olahraga tradisional ini dari beberapa hal. Yang pertama, perkembangan teknologi saat ini sangat mengenyampingkan permainan-permainan tradisional yang ada di sekitar kita. Kita lihat beberapa peserta didik kita itu lebih senang bermain dengan gadget, tidak lagi bermain dengan bersama-sama kawan-kawannya. Artinya kalau kita lihat dari sini, permainan tradisional atau permainan olahraga ini kan adalah permainan yang membuat mereka bisa saling mengenal, saling memahami antara lainnya kalau kita bermain bersama. Nah, sedangkan kalau bermain gadget, orang bermain gadget hanya bermain di rumah, di kamar, sendirian, asal sudah ada internet, mereka bisa bermain sendiri. Tapi kan nilai positifnya, mereka hanya bermain dengan HP, mereka tidak mengenal satu sama lainnya, tidak mengenal kawannya. Nah, berangkat dari itu, kenapa saya mengambil kembali tentang permainan tradisional ini. Yang kedua, yaitu dari gaya hidup yang modern dan sehat cepat membuat orang kurang memiliki waktu luang untuk bermain olahraga tradisional. Jadi tujuan utamanya tidak meninggalkan permainan tradisional ini. Artinya meskipun ketinggalan zaman, tapi permainan tradisional ini tetap banyak manfaat yang dapat oleh di peserta didik kita. Oke, lanjut Kak.
Tujuannya seperti yang disampaikan tadi, salah satunya menjaga warisan budaya kita, mengenalkan budaya pada generasi muda, membangun hubungan sosial. Nah, ini dia saling mengenal antara satu sama lainnya bersama individu-individu lainnya. Jadi kalau anak sering bermain dengan orang lain, maka di sana juga terjaga emosional dan segala macamnya. Berbeda kalau mereka bermain HP. Kadang-kadang mereka, ya maaf cakap, kadang mereka bercarut di sana. Artinya kan tidak terjaga emosional anak ketika bermain dengan HP. Sangat berbeda dengan orang yang bermain dengan benda hidup langsung. Nah, lanjut Kak. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya terbentuknya rasa ingin melestarikan permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Langkah-langkahnya menyelenggarakan kegiatan bersifat kreatif dan menyenangkan seperti pertunjukan permainan tradisional, membuat dokumentasi kegiatan dan menyebarkannya kepada seluruh warga sekolah melalui wading atau melalui sosial media sekolah atau melalui WhatsApp dan segala macamnya. Hasil yang diharapkan terciptanya suasana yang harmonis dan solid di lingkungan sekolah serta meningkatkan rasa ingin melestarikan permainan tradisional di sekolah. Struktur program dan mitra komunitas belajar hampir sama semuanya. Di sini saya mengambil kelas 9 saja. Ya, karena kelas 9 kalau saya perhatikan untuk permainan-permainan seperti ini lebih bukan karena lebih mudah diatur ya, tapi lebih kayaknya untuk bersifat untuk mendokumentasikan ini lebih senang mereka. Yang kedua, kepala sekolah, anggota kombel di sekolah saya. Yang ketiga, tak persiapan dimulai saya bikin video RTL-nya kemarin pada hari Sabtu. Dan rencana tindak lanjutnya nanti di tanggal 10 Desember, meskipun pelaksanaannya tidak di tanggal itu, mungkin lebih cepat. Hanya saja program yang saya bikin seperti itu. Oke, struktur program dan komunitas belajar, skala programnya. Yang tak persiapan, membentuk panitia, kemarin sudah disampaikan. Mensosialisasikan juga sudah kemarin kepada komunitas belajar. Untuk siswanya mungkin nanti di hari Rabu, karena pas di jadwal mereka saya sampaikan langsung di sosialisasi ke siswa kelas 9-nya. Tahap pelaksanaan ini arahan dari guru dan pembentukan kelompok. Siswa memilih permainan tradisional sendiri, pembuatan alat untuk praktek dan permainannya. Nanti juga ke pertunjukan dan sebagainya. Tahap evaluasi mengumpulkan data mengenai partisipasi siswa, tingkat kepuasan peserta dan kendala yang dihadapi, menyusun laporan akhir kegiatan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan berupa di masa mendatang. Aset yang ada di sekolah seperti aset manusia, ada kepala sekolah, rekan sejawat, mungkin sama dengan yang disampaikan Kak Agam tadi juga, sepertinya sama. Aset fisiknya, lapangan sekolah, peralatan olahraga yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan. Aset finansialnya, ada dana BOS, sumbangan komite, dan bantuan dari pihak luar. Aset dan agamanya, aset agama dan budayanya, sikap saling menghargai sesama, menjunjung tinggi budaya sekitar. Tolong dilanjut Kak. Rencana evaluasinya, tujuan evaluasi mengidentifikasi keberhasilan proyek, mengidentifikasi aspek-aspek yang berjalan dengan baik dengan memberikan kontribusi positif terhadap pembelajaran siswa. Indikator kinerja, 1 pengetahuan siswa, keterampilan siswa, sikap siswa, dan produknya. Dilanjut Kak. Di sini juga ada instrumen untuk angket kepuasan siswa nantinya. Kemungkinan tantangannya
salah satunya ya ini kurangnya minat siswa terhadap permainan tradisional ini karena mereka mungkin kita lihat mereka lebih berminat dengan permainan yang simple dengan HP di era modern seperti ini bisa bermain kapan saja, bisa bermain di mana saja tanpa harus bergerak lebih banyak. Nah, solusinya membuat proyek ini lebih menarik, melibatkan penuh siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Buat proyek semenarik mungkin dengan menambahkan unsur modern atau kreativitasnya. Nah, itu salah satu tangannya ya, seperti yang tertulis di sana. Kita memahami bahwa permainan tradisional ini dianggap telah ketinggalan zaman, tapi yaitu permainan-permainan ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk perkembangan peserta didik kita. Lanjut. Oke, ini kesimpulannya siswa tidak hanya belajar tentang permainan tradisional, tetapi juga belajar tentang pentingnya kerjasama dan komunikasi. Siswa juga lebih menjadi kreatif dan memodifikasi permainan tradisional sesuai dengan kondisi yang ada. Meskipun demikian, proyek ini masih perlu ditingkatkan, kegiatan dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Akhir, sudah selesai. Terima kasih, Kak. Oke, baik Kak Gian sudah sedikit menyampaikan rancangan tindak lanjut yang sudah dikerjakan. Hampir sama Kak Zam tadi tapi di sini sudah kelihatan tantangan dan solusinya juga ada. Kemudian tinggal pelaksanaan kepada siswa. Oke, baik. Saya kira sama semua Kak Zam, Kak Gian, Kak Faisal, Kak Eka, Kak siapa lagi yang sudah mengumpulkan Kak? Sebentar. Oh, baru itu Kak Eka, Kak Gian, Kak Faisal, dan Kak Zam. Nah, yang lainnya yang belum mengumpulkan RTL ini, silahkan kumpulkan secepatnya walaupun sudah lewat dari tanggal yang akan dikumpulkan begitu. Seperti Kak Rivaldi. Kak Rivaldi, halo Kak Rivaldi. Sepertinya tidak ada di situ Kak Rivaldi. Baik, selanjutnya ke Kakak. Tentang RTL ini, tentang rencana tindak lanjut ini, saya rasa semuanya sudah paham, sudah mengerti apa tugasnya, kemudian apa yang akan dilakukan juga sudah dimengerti. Nah, saya rasa untuk ini sudah cukup lah, sudah bisa kita pahami secara bersama. Kak Faisal juga sudah saya lihat videonya Kak Faisal membuat secara Zoom, secara online. Itu juga bisa dilakukan, juga bagus karena mungkin ada kendala kalau dilakukan secara offline. Kak Faisal lakukan secara online juga bagus. Sudah ada di situ RPP-nya apa ya, PPT-nya apa yang ingin dilakukan Kak Faisal juga sudah dijelaskan. Ada teman-temannya, ada kepala sekolahnya di situ saya lihat tadi. Nah, juga sudah bagus. Tinggal bagaimana Kak Faisal merealisasikan itu jika ingin dijadikan sebuah bukti karya nanti di akhir program PKG PJOK ini. Kalau tidak ingin itu dijadikan bukti karya juga tidak masalah. Yang lain misalnya video lain ingin dijadikan bukti karya boleh. Atau kegiatan lain yang ingin dijadikan sebagai bukti karya nanti juga boleh. Nah, apa sih yang boleh dijadikan bukti karya dan yang tidak boleh dijadikan bukti karya? Nanti kita pelajari cara bersama-sama setelah ini. Kemudian kapan waktu bukti karya, sampai tanggal berapa, nanti kita lihat di situ secara bersama-sama. Nah, kalau saya rasa tentang RTL sudah cukup, kita masuk sekarang selanjutnya ke apa namanya? Kegiatan kita selanjutnya yaitu bukti karya atau persiapan bukti karya. Nah, sebentar Kakak saya share dulu PPT-nya. Bukti karya. Oh, ini dia. Nah. Ini dia, Kak. Bukti karya. Bukti karya ini merupakan tugas akhir dari program PKG PJOK ini. Nah, satu lagi catatan penting yang ingin saya sampaikan. Bukti karya ini, kakak-kakak, ini langsung dari pusat seperti bukti karya,
kuesioner, jika ada mengisi kuesioner, itu adminnya langsung dari pusat, jadi bukan admin kelas kita lagi. Nah, jika lewat dari waktu yang sudah ditentukan, admin kelas itu tidak bisa membuka kembali. Nah, kalau untuk tugas-tugas yang lain, itu masih admin kelas yang memegang. Seperti aksi nyata kemarin, seperti tes awal, tes akhir kemarin, itu admin kelas yang memegang kuncian. Jika lewat dari tanggal yang telah ditentukan, masih bisa dibuka oleh admin untuk dikerjakan kembali. Nah, jika bukti karya ini langsung dari pusat. Jadi tidak ada kuncinya kepada admin kita, ini melainkan langsung dari pusat. Nah, saya harapkan nanti untuk bukti karya ini jangan sampai terlewat lagi penguploadannya dari tanggal yang sudah ditentukan oleh pusat. Nah, kita lihat bersama-sama apa sih itu bukti karyanya. Sebentar, ini dia. Topik pembahasannya kita ada 2 di sini untuk bukti karya ini. Yang pertama, alur aktivitas bukti karya PKG, PJOK. Kemudian mengunggah bukti karya di PMM. Nah, jadi kakak-kakak, pada bukti karya ini ada dua tugas kakak-kakak nanti. Yang pertama, kakak-kakak buat bukti karyanya apa, misalnya video, video pembelajaran atau video praktik baik, misalnya kakak-kakak jadikan bukti karya. Video RTL kemarin yang sudah kakak-kakak susun, kakak-kakak jadikan bukti karya misalnya. Nah, selesai kakak ambil video, kemudian kakak upload di LMS, video tersebut, upload di LMS. Kemudian setelah upload di LMS, setelah mendapat persetujuan, artinya sudah layak nih, bukti karyanya sudah bagus, sudah betul. Kemudian nanti dapat ACC untuk mengupload di PMM. Nah, ada 2 kali upload jadinya. Pertama diupload di LMS dulu, sudah di ACC, sudah disetujui oleh Fasil, kemudian baru diupload di PMM masing-masing. Nah, upload di PMM nanti di bagian bukti karyanya. Ada di situ di PMM, kan kakak-kakak sering buka PMM, sering situ terlihat bukti karya, kan banyak tuh video-video orang, RPP orang. Nah, nanti kakak-kakak bisa mengunggah 1 bukti karya kakak-kakak di dalam PMM tersebut. Nah, tapi dengan catatan upload dulu di LMS, kemudian sudah disetujui Fasil, sudah di ACC Fasil, baru bisa diupload di PMM. Nah, artinya jika sudah setuju Fasilnya, sudah bagus, sudah pas, baru diupload di PMM. Itu. Misalnya masih ada kekurangan, pas ngupload di LMS nanti dibilang ini masih ada kekurangan ini, yang boleh diubah, kemudian baru upload di PMM. Itu sedikit saja sekilasannya. Nanti kita pahami lebih lanjut lagi. Kemudian di sini kita masih yang pertama yaitu alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK. Ini dia. Nah, kakak-kakak, ini merupakan perjalanan kita kemarin selama kurang lebih 2 bulan ke belakang. Di mana yang pertama pembukaan dan orientasi di minggu ke-1 sampai ke-5, sampai pembelajaran asinkronus yang kakak-kakak lakukan, tugas-tugas di LMS, dan tatap maya yang sering kita lakukan bersama. Ada 17 ke belakang kemarin, tatap muka kita atau Zoom kita, atau tatap maya. Kemudian dari minggu ke-6 baru masuk pembelajaran tatap muka. Tatap muka kemarin yang sudah kita lakukan selama 7 hari. Kemudian masuk lagi ke minggu 10 di sini. 7 sampai 10 kembali Zoom lagi, kembali belajar di LMS lagi, upload tugas lagi. Minggu ke-10 sampailah minggu ke-11 pada hari ini, yaitu unggah dokumen bukti karya. Nah, inilah nanti yang akan kakak-kakak lakukan, mengunggah dokumen bukti karya kakak-kakak masing-masing. Ini merupakan alur perjalanan kita selama pendidikan ke belakang ini. Nah, kenapa sih harus dilakukan bukti karya, harus mengunggah bukti karya? Nah, di sini ada sedikit pembahasannya kakak-kakak. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama
mengikuti program ini serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, sedikit saja kakak-kakak. Nah, bukti karya ini merupakan, ini dia, bukti kita yang sudah melaksanakan program ini selama 3 bulan. Tentu saja harus ada bukti yang nyata apa yang kita dapatkan selama program ini berjalan. Nah, inilah salah satu buktinya, yaitu bukti karya yang kita buat masing-masing. Yang bukti ini harus membuat atau berbagi informasi, bisa menginspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya tersebut. Kemudian bukti karya ini juga kakak-kakak menjadi salah satu syarat kelulusan. Nah, jika kakak-kakak tidak mengunggah bukti karya, itu hampir sama dengan absen tidak ada gitu. Hampir sama dengan absen yang sudah habis. Jadi nanti walaupun kakak-kakak ikut Zoom selama ini, ikut tatap muka, tapi bukti karyanya tidak kakak unggah di LMS dan di PMM, itu tidak bisa diluluskan. Bahasa kasarnya seperti itu kakak-kakak. Karena sedikit berbagi saja kakak-kakak. Kemarin pas kami pendidikan, itu ada salah satu anggota kelas saya, tentunya khususnya kelas saya, dia itu Zoom, ikut terus Zoom, kemudian tatap muka juga ikut Bapak tuh, kemudian hanya satu saja yang dia tidak unggah, yaitu bukti karya. Dia tidak mau mengunggah, entah apa alasannya, kami pun tak tahu, kami pun tak paham. Dia tidak mau mengunggah bukti karyanya, itu menjadikan Bapak tersebut tidak bisa diluluskan. Jadi artinya dia sudah ikut selama 3 bulan, dia sudah Zoom, dia sudah buat tugas mungkin, kemudian dia sudah tatap muka, sudah menyelesaikan tatap mukanya, tapi bukti karyanya tidak dia unggah, tidak dikerjakannya. Nah, disitulah yang membuat Bapak tersebut tidak bisa diluluskan. Dan ini langsung langsung bersumber dari pusat. Jadi BGP Riau pun sebenarnya BGP Riau pun tidak bisa membantu karena ini sudah langsung dari pusat. Nah, jadi secara otomatis lah Bapak tersebut tidak diluluskan dari kami ber-18 kemarin di kelas tuh, jadi satu tidak lulus karena dia tidak mengunggah bukti karya. Silakan Kak Faisal. Silakan Kak Faisal. Ngangkat tangan karena tenggelam enggak, Kak? Halo Kak Faisal. Mic-nya belum dihidupkan. Nah, silakan. Halo, ya Kak. Ya. Mau nanya Kak. Ya, silakan. Itu bukti karya itu seperti RTL ini juga nanti dibikin lagi. Oh, oke. Udah? Jadi kayak Zoom, buat kayak Zoom juga atau kayak mana praktek baik gini gitu. Oke, gini nanti ada di situ nanti pilihannya gini Kak Faisal, ada nanti pilihannya apa saja yang bisa dilakukan menjadi sebuah bukti karya. Ada praktek baik, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada RPP. Nah, nanti kakak-kakak pilihlah antara 3 nih. Mana yang ingin kakak-kakak lakukan sebagai bukti karya. Praktek baik kan bisa berbagi pengalaman, Zoom boleh mungkin, itu kan praktek baik juga kalau Zoom. Kemudian video pembelajaran mungkin video program RTL kemarin dijadikan sebuah pembelajaran kan bisa. Misal seperti Kak Faisal senam kreasi kemarin. Nah, untuk jadikan videonya tinggal ambil saja anak-anak itu senam. Jadilah video pembelajarannya untuk senam kreasi yang Kak Faisal, senam aerobik yang Kak Faisal bikin tadi gitu. Seperti itu gambarannya Kak Faisal. Jadi tidak harus video. Jadi apa? dibikin anak tuh video. Jadi anak tuh dibikin video gerakan senam aerobiknya tuh nanti diupload videonya tuh. Itu bukti karya kita. Ya, boleh, seperti itu boleh. Nanti ada pilihannya, ada 3 tuh pilihannya. Silakan dipilih nanti menurut kakak-kakak yang paling mudah. Maksimal nih tanggal berapa nih Kak?
Maksimalnya sebentar saya lihat kalau di sini mana ya? Ada nggak di sini ya? Sebentar Kak. Maksimal tanggal berapa bukti karya itu diupload Kak maksimalnya? Nanti kan ini ke pusat nih. Bukan orang admin grup nih yang bisa kalau udah tutup ya tutup lah. Jadi nggak lulus jadinya kan. Iya, oh ini yang lama. Sebentar saya lihat ke di apa? Di jadwal apa? Soalnya gini sekarang lagi mepet pula Desember nih Kak. Orang ujian inilah kan. Ya, Banyak betul. persiapan nih. Dia Ya kan cukup bra. nggak terlalu susah Kak bukti karyain. Cuma kayak bahasanya saja kan membuat ribet, harus upload sini gitu. Jadi kayaknya susah gitu. Tapi sebenarnya nggak susah. Di sini saya lihat dulu bukti karya itu tanggal terakhirnya due date bukti karya tanggal 13 itu paling akhirnya Kak. 13 Kak. Ya. Onde. Itu sedang lama-lama nak mengisi rapor oleh Kak. Ya, makanya kalau dapat sebelum ujian ini selesaikanlah untuk video bukti karya. Baik, Kak Wesa, kita lanjut sedikit. Oke Kak, makasih Kak. Oke, apa saja yang bisa dijadikan bukti karya nanti kita lihat di sini. Mana tadi? Oke, ini selesai. Jadi harus membuat bukti karya sebagai prasyarat kelulusan. Nah, jadi mohon nanti kepada teman-teman yang lain dibantu teman-teman yang lain yang tidak kesusahan untuk membuat ini. Kami kemarin sedikit berbagi, kami yang Bapak satu tuh sudah kami bantu, kami telepon, kami bilang lah apa yang bisa kami bantu kata kami. Tapi sepertinya dia tidak mau. Jadi artinya memang dari dasarnya sendiri dia tidak mau, bukan dia tidak bisa membuat bukti karya kayaknya ya. Tapi memang dari dasarnya tidak mau karena kemarin kan pendidikan kami itu selesainya kan diwajibkan untuk menjadi fasilitator semuanya Kak. Jadi mungkin dia terbeban di situ katanya, dia nggak bisa jadi fasil katanya. Nah, jadi dia terbeban di situ, akhirnya dia tidak mengerjakan tugas bukti karyanya yang menjadi penting di program ini. Sudah kami bilang kalau punya di fasil, nanti kan bisa dikonsultasi dengan BGP mungkin kalau memang tidak mampu atau tidak bisa. Nah, sudah kami berikan semua yang kami bisa, kemudian dia masih tidak mau, akhirnya dia tidak lulus dan rugilah program yang 3 bulan yang dia ikuti karena tidak mendapat sertifikat, tidak mendapat kelulusan. Seperti itulah kira-kira kakak-kakak. Jadi saya harapkan kepada kakak-kakak semuanya bantu teman-teman yang mungkin kesusahan dalam membuat program ini atau membuat bukti karya. Nah, kita lihat di sini kakak-kakak selanjutnya kriteria ketentuan pembuatan bukti karya. Nah, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dengan jelas dan terdengar dengan jelas. Kemudian, isi karya video maupun dokumen PDF tidak membuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini umum lah, tahulah kita semua bagaimana bentuknya. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, nanti ada tuh suratnya kakak-kakak, silakan di-download kemudian ditandatangani. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Nah, ini karya kakak-kakak jangan sempat walaupun melihat karya orang lain, artinya jangan ditiru 100%. Itu artinya nanti jatuh ke plagiasi. Misalnya sama-sama seperti Kak Gian tadi sama-sama olahraga tradisional dengan saya, tapi jangan diambil 100%-nya. Diubahlah sedikit-sedikit, diamati, kemudian ditiru, kemudian dimodifikasi. Itu tidak apa-apa. Walaupun sama judulnya dengan orang lain, tapi tentu saja ada perbedaan dengan karya orang lain tersebut. Jangan kita tiru semuanya mentok-mentok. Jadi kita ubahlah sedikit-sedikit agar terhindar dari plagiasi.
Oke, saya rasa juga paham lah kakak bagaimana cara supaya tidak terjadi plagiasi. Kemudian di sini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Kita lihat di sini. Nah, di sini kakak-kakak, alurnya ada di sini. Di sini kan kakak buka LMS, kemudian kan ada di sini semua modul. Semua modul, scroll di bawah sekali ada situ aktivitas bukti karya, terbagi menjadi 3 dia kakak-kakak. Yang pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri, ini dia. Oh, nggak kelihatan ya? Sebentar. Nah, unggah draft bukti karya yang pertama. Kemudian sesudah unggah sekitar tanggal berapa ya unggah deh? Unggah bukti karya sekitar terakhirnya tanggal tanggal 10 terakhirnya tuh. Unggah draft bukti karya di LMS itu terakhirnya tanggal 10. Kemudian setelah itu tanggal 10 tersebut kita akan melakukan zoom lagi satu, yaitu refleksi bukti karya. Nah, kita zoom refleksi, kita refleksikan bukti karya yang sudah kakak-kakak unggah di LMS, kemudian direfleksikan lagi sedikit, dinilai fasil, di ACC, kemudian sudah di ACC, baru yang ketiga berbagi bukti karya di PMM. Nah, berbagi ini batas terakhirnya tanggal 13. Nah, jadi kakak jangan risau nanti misalnya tanggal 10 kan unggah di LMS belum selesai nih. Sementara harus ada Zoom setelah itu. Jadi belum selesai, jangan risau. Batas akhirnya tetap tanggal 13, tapi usahakan tanggal 10 sudah sudah di upload di LMS sehingga saya pun nanti tidak keteteran untuk menilainya, meng-ACC-kannya untuk diupload ke PMM. Nanti jika tanggal 13 kakak-kakak upload, itu hari terakhir belum saya ACC lagi, belum kakak-kakak upload lagi di PMM, itu nanti takutnya tidak terkejar. Jadi usahakan tanggal 10 itu sudah diupload semua di LMS. Kemudian tanggal 11 lah saya ACC semuanya kan. Kemudian tanggal 12 kakak upload lah di PMM atau berbagi bukti karya sehingga tanggal 13 sudah tidak ada kerja lagi. Seperti itu gambarannya kira-kira kakak-kakak semuanya. Silakan Kak Zam. Ya Kak, ini mau tanya Kak, sudah tanya. Boleh. Bukti karya kami itu apa bisa yang sudah kami di detail yang kami videonya maksudnya? Apa Kak Zam? Putus-putus tadi Kak Zam? Begini Kak, bukti karya itu kami itu apa bisa videonya yang sudah kami buat di rencana di RTL kemarin tuh kami pakai Kak? Oke, video yang mana nih Kak Zam? Video dengan anak atau video menyampaikan dengan teman-teman guru yang mana? Video senam dengan anak tuh Kak. Umpama saya integrasi kan, apa ya. bisa nanti Kak? Oke, baik Kak Zam. Bisa sekali Kak Zam. Video itu Kak Zam jadikan sebagai video bukti karya Kak Zam tadi. Bisa, tidak masalah. Nah, iyalah Kak. Ya, artinya Makasih, video Kak. ya, video dengan anak. Jangan video dengan guru tadi kakak masukkan lagi, itu sudah lewat di RTL. Kalau video dengan anak, apa Kak? Kak, saya sebenarnya sudah videonya Kak, yang cuma saya mau memperbaiki sebenarnya. Kalau saya kirim Kak sudah bisa, tapi saya mau lebih baik lagi sebenarnya. Oke, baik Kak Zam, nggak apa-apa. Bagus. Boleh video dengan anak itu nanti jadikan bukti karya, boleh, nggak apa-apa. Ya, makasih Kak. Oke, baik. Sama-sama Kak Zam. Ya. Ini sedikit gambaran saja kakak-kakak seperti yang saya bilang tadi. Idealnya kan memang tanggal 13 terakhirnya nih. Tapi tanggal 13 tuh memang di akhir sekali di penguploadan di PMM. Tapi takutnya nanti tidak terkejar. Idealnya tanggal 10 kakak-kakak sudah upload semuanya di LMS. Kemudian tanggal 11 saya ACC. Sudah saya ACC, baru kakak-kakak upload di PMM di tanggal 12-nya. Itulah kira-kiranya kakak-kakak ya.
Jika memang sudah selesai, silakan sebelum tanggal 10 diupload juga nggak masalah. Boleh, nggak, kecuali lewat dari tanggal 13 tersebut, baru tidak bisa dibantu lagi. Sebetulnya gitu kakak. Selanjutnya di sini periodenya. Ini sepertinya untuk yang lalu, karena sini bulan 8. Kita sepertinya bukan yang ini, belum berubah nampaknya. Nah, perhatikan periode pengunggahan seperti tadi tanggal 13 kalau tidak salah terakhirnya. Nanti saya cari lagi info jelasnya kapan tanggal terakhirnya, nanti saya share ke grup. Kemudian pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar persyaratan. Ini dia lembarnya. Oh, itu hilang. Nah, ini ada lembarnya. Nanti saya kirim ke grup WA. Nah, lembar pernyataan yang harus kakak-kakak tulis. Kemudian kerjakan dan mulai mengunggah produk bukti karya. Ini dia unduh lembar pernyataan sudah saya unduh, nanti saya berikan ke grup masing-masing, grup WA kita. Silakan kakak-kakak print, kakak-kakak tulis dan kakak-kakak tanda tangan. Kemudian yang pertama unggah 1 produk bukti karya. Yang kedua lembar pernyataan yang tadi dituliskan tadi, di tanda tangan tadi, nanti diunggah di LMS secara bersamaan dengan produk bukti karyanya. Nah, kemudian yang selanjutnya kakak-kakak di sini, ini seperti inilah persyaratan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini dia. Secara garis besarnya seperti ini penyataannya. Nah, dengan menandatangani ini, centang semuanya saya menyatakan bahwa telah memberikan informasi kepada siswa dan kepala sekolah untuk mengambil video, centang. Kemudian tanda tangan di sini, tanda tangan kita. Di sini tanda tangan kepala sekolah. Ini seperti ini contoh sedikit bukti karya. Nah, ini dia pemilihan kategori bukti karya. Jadi kakak-kakak, bukti karya ini ada 3. Ada 3 sebetulnya yang bisa kakak-kakak pilih. Ada di sini praktik baik, ada di sini praktik pembelajaran, ada di sini RPP atau modul ajar yang akan kakak-kakak buat. Pilihlah dari 3 ini menurut kakak mana yang paling mudah. Nah, praktik baik apa sih? Nah, praktik baik tentu saja pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, praktik baik tentu saja kita berbagi praktik baik dengan teman-teman. Misalnya, kita membahas tentang modul yang sudah kita pelajari, kita bahas lagi, kita refleksi dengan teman-teman lagi, boleh. Atau praktik pembelajaran seperti senam tadi Kak Zam bilang tadi. Boleh nggak senam itu dijadikan video bukti karya? Boleh. Nanti masuk di sini proses pembelajaran guru dan peserta didik. Kemudian boleh nggak Kak, saya sulit rasanya buat video bukti karyanya, saya pilih RPP saja. Buat RPP boleh, silakan. Silakan kakak-kakak buat RPP juga tidak masalah. Boleh kakak-kakak buat, tapi ingat tidak boleh sama dengan orang lain, takutnya nanti ditemukan plagiasi di PMM. Nah, karena nanti bukti ini kan, karya ini kita unggah ke PMM. Kalau modul ajar atau RPP kan sudah banyak itu di PMM, takutnya nanti ada yang sama di PMM sehingga nanti punya kita ditolak oleh PMM, takutnya seperti itu. Makanya ini memang mudah sebetulnya, tapi kalau memang bisa kakak-kakak menyusun sendiri RPP dan modul ajaran, silakan kakak-kakak buat. Ini bebas, mau RPP apapun kakak-kakak buat, tentang materi apapun boleh, silakan. Mau 1 pertemuan, mau 1 bab, boleh, silakan dibuat. Kalau mungkin ingin buat RPP. Tapi kalau takut terplagiasi, karena kan RPP kan banyak modelnya yang sama, silakan kakak pilih antara video tadi, boleh, silakan. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya sedikit tentang pilihan 3 ini? Silakan Kak Gian. Kak, ini mau
mau bertanya tentang praktek pembelajaran. Ini kan kalau kita baca proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, artinya kalau kita PJOK kan boleh di luar kelas gitu kan. Ya, Kita dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen. Nah, kalau dokumen ini berbentuk dokumen, ini berarti kalau ke dokumen kan berbentuk foto saja berarti Kak. Foto kita sedang melakukan aktivitas dengan anak dan segala macamnya. Itu eh, penyusunannya seperti apa gitu loh. Kalau video atau hanya video saja kah yang diupload atau kalau berbentuk dokumen dia atau ada alur lainnya lagi sebelum kita foto-foto saja gitu loh. oke. Baik Kak Gian, kalau dilihat di sini, betul di sini boleh video ataupun dokumen PDF. Tentunya kalau dokumennya tentu saja laporan seperti laporan Kak Gian. Oh, Nah, laporan ya. di sini tidak ada formatnya, tapi ya tentu saja seperti mungkin laporan kita membuat pembelajaran itu dengan anak-anak, tentu saja dikuatkan dengan foto-foto pembelajaran di kelas dan segala macam seperti itu mungkin. Tapi kalau videonya cukup mudah. Seperti tadi Kak Gian kan ngambil olahraga tradisional, ya udah videonya saja, dokumen Oh, berarti PDF-nya kita tidak dipikirkan. berarti video proses pembelajaran kita berarti ya dari awal hingga akhir berarti ya. Ya, video ya seperti Kak Gian tadi kan olahraga tradisional kan. Silakan proses Kak Gian mengambil video olahraga tradisional dengan anak tuh silakan divideokan. PDF-nya tidak usah dibuat lagi. Nah, satu lagi Kak Gian, kalau tentang video misalnya Kak Gian ingin mengambil video tadi dengan anak permainan tradisional tadi, video ini boleh Kak Gian edit. Nah, artinya pendahuluannya Kak Gian ambil 5 menit, nanti Kak Gian edit, Kak Gian cut, ambil lagi nanti anak itu melakukan, boleh. Tidak harus dari awal sampai akhir tidak diedit. Nah, tidak. Jadi boleh diedit. Boleh terpotong-potong tapi disambungkan lagi begitu ya. Ya, betul sekali. Potong-potong, boleh disambungkan lagi. Buat semenarik mungkin, boleh. Jadi tidak harus misalnya 1 jam nih mengambil video praktek olahraga tradisional nih. Dari awal sampai akhir Kak Gian ambil saja. Jangan, bukan jangan sih. Boleh dipotong-potong. Misal sedikit saja Kak Gian ambil awalnya saja sedikit, tengahnya sedikit, akhirnya sedikit. Boleh. Jadikan video itu satu kan pendek-pendek tadi jadikan satu boleh. Oke, siap. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Kakak-kakak yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang lain kakak-kakak? Jika tidak, sepertinya sudah tergambar. Jika ingin RPP boleh, buat video praktik baik boleh. Praktik baik tentu saja ya seperti kata Kak Faisal tadi, praktek Zoom boleh dengan guru-guru. Nah, tentukan pembahasannya apa. Misalnya pembahasannya di sini keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, boleh kita ambil itu untuk praktek baik kita kepada teman-teman. Atau video praktek pembelajaran yang Kak Gian tadi atau Kak Faisal ingin lanjutkan seperti Kak Zam tadi ingin lanjutkan, boleh. Berarti dia masuk ke sini nanti. Praktek pembelajaran di kelas dengan anak-anak. Gitu. Kalau RPP mungkin kakak yakin RPP-nya tidak ada unsur plagiasinya, silahkan buat RPP. Tidak ada yang melarang. Nah, jadi dipilih saja salah satunya. Kalau menurut saya biar lebih mudah, video RTL kemarin saja kakak lanjutkan, kakak buat videonya, kakak buatlah video misal Kak Gian tadi olahraga tradisional, ambil video olahraga tradisionalnya, Kak Faisal tadi senam aerobik, ambillah olahraga senam aerobiknya, kemudian Kak Zam tadi senam kreasi. Ya, senam kreasi, ambillah video senam kreasi anak tersebut, boleh. Boleh dipotong-potong Kak Zam, ambil sedikit-sedikit anak itu senam, potong, kemudian satukan nanti di editnya tersebut. Editnya pun boleh dikasih kreatif boleh, misalnya tulisan gitu ya. Apa namanya? Icon-icon atau suara-suara boleh. Musik-musik dikasih boleh dieditan itu. Nggak masalah. Kalau tentang video bukti karya ini tidak masalah. Jadi tidak harus video dari awal sampai akhir itu diambil semuanya.
boleh diambil bagian-bagian pentingnya saja. Berarti ketentuan durasinya nggak ada berarti Kak ya? Ya, nggak ada Kak Gian, bebas durasinya. Oke, siap. Ya. Bebas durasinya ya kakak-kakak. Nah, seperti saya kemarin kalau tidak salah cuma 10 menit kalau tak salah jadi video bukti karya saya. Karena saya potong-potong dari awal sampai akhir. Jadi 10 menit yang dapat lah gitu. Ibaratnya gitu. Karena saya ambil yang penting-pentingnya saja. Anak tuh melakukan permainan tradisional. Nah, kemudian kelompok ini lakukan sekali, kelompok ini sekali, kelompok ini sekali. Nah, saya potong-potong. Jadilah video bukti karya. Kemudian selanjutnya kakak-kakak di sini. Sini dapat kita lihat. Unggah draft bukti karya di LMS. Nah, seperti apa sih caranya? Caranya kakak-kakak, nanti ada di situ BK di semua modul di bawah sekali ada namanya tulisannya BK.1 unggah bukti karya. Nah, silakan kakak-kakak klik itu. Nah, pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Nah, nanti ada situ 3 pilihannya. Silakan dipilih. Mau yang ini tadi. Nah, mau praktek baik seperti ini. Ini. Nah, seperti ini. Ada mau praktek baik, diklik ini, dipilih praktek baik atau video pembelajaran, dipilih di sini. Kemudian setelah itu, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Nah, di sini bentuk karyanya nanti dipilih. Diklik. Nah, ini bentuk karyanya apakah PDF atau video. Kalau video silakan di sini ada nanti pilihannya video, diklik video. Kemudian kalau video salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Nah, jadi video bukti karya kakak tadi kakak unggah ke YouTube, kemudian linknya diambil, disalin, dipastikan dipilih bentuk karya di sini. Kemudian lengkapi judul bukti karya yang Anda dan tambahkan hashtag nih. Sini judulnya. Contohnya pembelajaran matematika atau misalkan yang tadi contohnya permainan tradisionalku misalnya deskripsinya silakan ditambah deskripsi singkatnya. Misalnya permainan tradisional untuk meningkatkan permainan yang ada di daerah kita masing-masing misalnya. Bagi hashtagnya PKG PJOK, guru belajar, olahraga misalnya. Kemudian silahkan dituliskan di sini. Nah ini tadi kalau berbentuk video seperti ini nanti tautan video YouTube. Sini kasih di paste di link video di sini. Kemudian setelah itu ada lagi di bawahnya jenjang. Nih, jenjang. Pilih jenjang yang diinginkan. Sini jenjang kalau SMP, klik SMP. Kemudian klik kelasnya. Kalau misalnya kelas 9 saja, klik kelas 9. Kalau tidak kelas 7 dan 9, klik 2, 7 dan 9. Kalau SD kan sini banyak nanti nih 1, 2, 3, sampai 5, 6. Kelas berapa yang dipilih? Silakan di checklist. Kemudian mata pelajarannya apa? Nah, di sini carilah di sini misalnya PJOK atau olahraga, boleh dicari di situ, di sini. Kemudian temanya dipilihlah. Temanya pilih bukti karya Anda. Kemudian pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya. Nanti dipilih saja di situ yang mendekati bukti karya kakak-kakak di situ. Kemudian baru klik kumpulkan untuk mengunggah bukti karya. Nah, di sini. Nah, klik kumpulkan terakhir. Klik kumpulkan berarti sudah terkumpul draft bukti karya di LMS. Nah, seperti itu. Ini yang tadi sama saja sepertinya. Oke. Ini praktek pembelajaran seperti ini sama saja, hampir sama. Silakan dipilih. Kemudian RPP juga sama, mana RPP? Ini RPP hampir sama jika ingin membuat RPP. Kemudian ya sama sih.
Oh, ini APP tadi sama dengan yang tadi. Kemudian terakhir nanti setelah klik kumpulkan, muncullah di sini konfirmasi pengumpulan bukti karya. Nah, silahkan kakak-kakak klik kumpulkan. Harap diingat bahwa bukti karya sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali. Nah, klik kumpulkan dan konfirmasi. Nanti setelah kakak kumpulkan, ini anggap di tanggal 10 terakhir, baru nanti Fasil dapat mengevaluasi bukti karya kakak memenuhi syarat atau tidak. Syaratnya tadi tentu saja tidak ada plagiasi atau unsur sara, pornografi, dan segala macamnya di dalam bukti karya tersebut. Kemudian setelah itu, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Nah, setelah Fasil menyetujui semuanya, sudah meng-ACC-kan semuanya, bukan semuanya sih, misal bukti karya Kak Gian sudah di-ACC, baru boleh Kak Gian upload di PMM. Nah, selagi belum di-ACC oleh Fasil, jangan kakak-kakak upload dulu di PMM, tidak bisa nanti tuh. Tidak diterima kemungkinan. Nah, nanti tunggu dulu sudah di ACC Fasil, nanti diberitahukan di grup WA, baru boleh diupload di PMM. Cara upload di PMM nanti ada juga nanti caranya seperti apa. Nanti kita pelajari di Zoom selanjutnya, yaitu refleksi bukti karya. Nah, ini konfirmasi unggah bukti karya di LMS. Nih, statusnya sedang ditinjau, artinya setelah kakak-kakak unggah, Fasil dalam proses validasi bukti karya kakak-kakak, statusnya sedang ditinjau. Ini bulan 8 sih, ini yang kemarin. Kemudian di sini putusan utama dari validasi bukti karya adalah fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, bentar saya kirim saja ke grup apanya biar bisa kakak-kakak lihat. Oke. Nah, itu kakak-kakak di grup sudah saya kirimkan lembar pernyataan peserta sesuai dengan validasi. Silakan nanti ditulis, di print, kemudian tangan capsek, tangan kakak-kakak semuanya, baru diupload nanti di LMS dengan bukti karya kakak masing-masing. Nah, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya yang belum dapat diunggah ke PMM. Nah, misalnya nih, kakak sudah unggah bukti karya, tapi mungkin ada sedikit saja kurang, misalnya boleh diperbaiki sebelum diunggah di PMM. Artinya peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta fasilitasi kembali kepada Fasil. Nah, setelah dirubah, diperbaiki, misalnya ada yang kurang, minta lagi persetujuan validasi dari Fasil, nanti baru diunggah ke PMM. Di sini sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, jika misalnya sudah saya ACC, sudah sesuai semuanya, sudah bagus, tidak ada kekurangan, baru kakak-kakak unggah di PMM. Kemudian setelah kakak unggah, nanti otomatis PMM akan menerbitkan bukti karya kakak tersebut di laman bukti karya PMM. Nah, mohon dicek secara berkala hasil validasi dari Fasil di LMS. Nah, misalnya ini tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 2. Misalnya Kak Gian tanggal 5 sudah selesai. Sudah selesai semuanya, videonya, bukti karya sudah selesai. Kemudian Kak Gian upload di LMS misalnya tanggal 5 tuh. Nanti misalnya saya nilailah tanggal 6. Sudah bagus misalnya kan? Saya ACC tanggal 6 tuh. Nah, tanggal 7 Kak Gian sudah bisa mengakses dan mengupload di PMM misalnya. Tapi alangkah baiknya ikut saja
tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, kapan uploadnya, kapan upload di LMS, kapan upload di PMM. Nah, seperti itu kira-kira kakak-kakak. Selanjutnya di sini, nah di sini jika bukti karya kakak-kakak ada yang harus diperbaiki, misalnya setelah saya periksa ada indikator-indikator mengarah ke arah unsur SARA misalnya dalam video tersebut, itu kan tidak diperbolehkan, harus diperbaiki. Nah, nanti statusnya di sini kuning, perlu perbaikan. Nah, lihat penilaian di sini. Nah, nanti ada situ rubrik validasinya, apa sih yang kurang. Nanti silakan diubah. Apabila hasil fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari Fasil sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Nah, itu dia. Kalau ada perbaikan, tapi saya rasa di sini jika tidak melenceng dari tadi, 3 poin utama tadi seperti plagiat, kemudian unsur SARA, kemudian pornografi, itu kemungkinan secara garis besar itu tidak ada masalah. Nanti jangan pula takut bukti karya saya tidak bagus, jelek, cara pengambilannya, atau tidak maksimal misalnya. Tapi sudah di-upload di LMS, tapi jangan khawatir, jangan risau. Jika 3 ini tidak ada, plagiat, kemudian unsur SARA, kemudian pornografi di dalam video tersebut, itu nanti saya akan ACC kan. Tapi jika ada salah satu, misalnya plagiat di sini, kakak tiru semuanya bukti karya orang lain. Misalnya kakak tengok di YouTube, ada nih bukti karyanya, video senam misalnya kan, kakak tiru dari awal sampai akhir, itu kan plagiat jatuhnya tuh. Nah, itu nanti tidak bisa diterima. Tapi jika kakak tiru kemudian kakak ubah, kakak modifikasi video orang tadi, itu tidak masalah, tidak dipermasalahkan jika ada modifikasi dari video yang kakak lihat dan kakak tiru tadi, tidak masalah. Tapi jika kakak ikuti dari A sampai Z, nah itu yang tidak diterima oleh sistem nanti kakak. Jadi usahakan walaupun meniru video orang lain ataupun melihat video orang lain, usahakan dimodifikasi, jangan diambil mentah-mentahnya. Dimodifikasi sedikit-sedikit sehingga nanti bukti karya tersebut jadi hak cipta kita sendiri. Seperti itu kira-kira kakak. Nah, kemudian di sini putusan utama dari bukti karya. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X. Nah, misalnya tadi kan anggaplah dijumpai unsur SARA di dalam video tersebut, tentu saja tidak dapat diterima, kemudian akan diunggah kembali. Dihapus dulu video bukti karya yang lama. Nih di tanda X ini, diklik tanda X untuk menghapus bukti karya yang sebelumnya, kemudian diunggah ulang bukti karya yang telah direvisi dengan Fasil tadi di sini, baru diunggah kembali hasil bukti karya yang baru yang sudah direvisi, yang tidak ada unsur SARA, pornografi di dalamnya tadi. Oke, selanjutnya di sini dapat dilihat apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik tambah menghapus, unggah ulang catatan, mohon lakukan cek secara berkala, dan saya dicek setelah dikumpulkan. Nah, di sini apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi Fasil, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, seperti ini nanti. Nah, jika sudah validasi Fasil, nanti kakak buka di BK.1 unggah bukti karya, nanti timbul ini. Bukti karya lulus kurasi. Selamat, bukti karya Anda lulus proses kurasi. Selanjutnya silahkan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM kembali. Nah, silahkan kakak tunggu. Ini status menunggu terbit
Satu, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem kehormatan PMM. Nah, bisa otomatis, tapi jika ingin lebih cepat, unggah sendiri pun bisa di PMM. Tapi ingin menunggu boleh, menunggu terbit boleh. Tapi jika kakak ingin mengunggah sendiri di PMM boleh, silakan. Banyak tutorialnya di YouTube, di TikTok boleh. Tapi jika ingin menunggu juga bisa, dia secara otomatis nanti terupload di PMM. Tapi itu perlu antrian jika statusnya sudah menunggu terbit. Nah, ini dia apabila bukti, silakan siapa masuk nih? Oh, Kak Didik. Bentar. Selamat datang Kak Didik. Maaf Kak, telat. Oke, nggak apa-apa. Aman Kak Didik, udah sehat? Masih agak ada terasa. Oke, baik. Nanti Kak Didik tanya saja dengan teman-teman apa tugas selanjutnya. Oke Kak. Nanti bisa tuh Kak Gian boleh ditanya, Kak Faisal boleh, Kak Zam boleh. Silakan nanti ditanya. Oke Kak. Oke, baik. Kita lanjut sedikit lagi kakak-kakak. Yang penting Kak Didik sudah masuk. Yang belum masuk Kak Nok sama Kak Fikri nih. Kalau ada kakak-kakak yang bisa menghubungi silakan. Nah, sayang nanti apanya tidak ada. Absennya tidak ada. Boleh kakak-kakak yang lain silakan hubungi Kak Nopri dan Kak Fikri. Baik kakak-kakak, di sini setelah apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, nanti dapat dilihat di sini. Jika sudah diterbitkan di PMM secara otomatis, bisa kakak-kakak lihat di sini. Silakan klik lihat bukti karya. Nanti timbullah tuh di PMM bukti karya kakak-kakak yang sudah kakak-kakak kerjakan. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Nah, ini di PMM. Di PMM, caranya jika kakak ingin membagikan bukti karya kakak-kakak di PMM, silahkan kakak-kakak klik yang pertama, tentu saja buka menu bukti karya di PMM. Nah, dengan catatan ini dilakukan apabila sudah mendapat validasi dari hasil di LMS. Baru bisa dilakukan di PMM. Buka menu bukti karya pada platform mereka belajar. Kemudian yang kedua, pilih karya saya dan pastikan telah mengunggah karya. Kemudian yang ketiga, tidak nampak ya. Kemudian yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Nah, di sini ada kategorinya nanti. Nah, apakah praktik baik atau apapun, silakan dibuka di situ. Kemudian yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Nah, di sini diklik. Kemudian yang kelima, cari tombol bagikan karya. Yang keenam, selanjutnya untuk kebutuhan PPKG PJOK gunakan opsi salin link di tautan LMS. Nah, seperti itulah kira-kira jika ingin membagikan bukti karya yang ada di PMM tadi. Nah, ini dia apanya link yang akan kakak tulis. Nah, setelah kakak-kakak ambil link tadi, link di PMM, kakak bagikan di sini di LMS di BK.3 berbagi bukti karya. Nah, setelah peserta mengunggah bukti karya di PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Sebentar, Kak, sebentar. Kemudian di sini catatannya untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja.
Nah, Fasil membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, di sini nanti tugas terakhirnya berbagi bukti karya, diunggah linknya di sini. Oke, kemudian selanjutnya tanya jawab seputar bukti karya. Silakan kakak-kakak yang ingin bertanya tentang bukti karya ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kak, tes. Ya, lanjut. Ini apa tentang bukti karya ini seperti video tadi. Ini apa namanya? Ada nggak ketentuannya kita harus berbicara jelas dan segala macamnya, atau kita boleh selama pengambilan video itu kita nanti untuk diupload itu kita edit diiringi musik atau apa gitu. Tapi kalau diiringi musik kan sudah terjelas kita tidak ada terdengar suara di sana, hanya proses perjalanan videonya saja gitu loh. Oke. Oke, baik Kak Gian. Jika pertanyaan seperti itu, jawabannya boleh menggunakan musik, tapi gunakanlah apa namanya? Kan kita ngambil video nih kan, saat kita memberikan perintah kepada anak, itu kan ada kata-kata yang jadi pas kita menyampaikan sesuatu perintah itu munculkanlah suaranya, jelaskanlah. Kemudian pas anak melakukan misalnya kan itu kan tidak ada instruksi atau segala macam, boleh dengan musik gitu. Jadi artinya pandai-pandailah mengeditnya gitu. Jangan musik semuanya, tapi nanti pas kita menyampaikan informasi yang penting tentang pembelajaran itu tidak terdengar misalnya. Oke. Oke, tergambarkan Kak Gian sedikit. Tergambarkan Kak, masalahnya kalau beberapa nengok yang kemarin kan ada yang dia backsoundnya musik aja, dia hanya menjelaskan di sana proses pembelajaran. Terus ada kalau umpamanya dia seperti memberikan arahan karena tidak terdengar, karena backsound musik itu kan biasanya kalau backsound musik penuh ya penuh gitu, tapi mereka beberapa ada yang dilihat ketika memberikan arahan dia berbentuk tulisan begitu loh. Oke, boleh itu silakan bagaimana senyaman kakak saja dalam mengeditnya dan sebagus apa hasil videonya boleh silakan. Jika memang tidak memungkinkan, mungkin karena situasi bising pas kita memberi arahan tersebut suara kita tidak jelas juga, boleh silakan mau pakai teks, boleh pakai pakai suara rekaman lagi misalnya dari HP. Iya. Silakan, nggak apa-apa. Oke, siap dimengerti Kak. Oke, baik, silakan Kak Didi. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, saya pernah mengupload bukti karya, apa bisa kita pakai itu atau ulang yang baru? Oke, Kak Didi ngupload bukti karya di PMM? Iya Kak. Oke, baik Kak Didi, jika di PMM artinya tidak bisa Kak Didi memakai hal yang sama. Karena apa? Karena tadi itu dalam bukti karya kita ini harus menghindari plagiasi. Nah, walaupun bukti karya Kak Didi sendiri yang Kak Didi upload lagi, itu kan sistem yang membaca videonya sama dengan yang Kak Didi upload ya dahulu. Jadi nanti terkendala di plagiasinya Kak Didi. Walaupun itu video Kak Didi sendiri seperti itu. Jadi alangkah baiknya video yang lain saja Kak Didi upload gitu. Bagaimana Kak Didi? Atau gini Kak, jadi kan tadi sekilas saya dengar, maaf juga kayak karena baru masuk kan. Jadi gini, tadi kan yang dibagikan ke LSM itu kan cuma link. Ya. Apakah yang lama itu saya ambil linknya bisa dimasukkan ke LSM atau tidak? Ya, oke. LMS Pak, LSM tuh lembaga survei yang kau berani banyak protes lah. Oke, jadi gini dia Kak Didi. Pemuda Pancasila jadi kok Pak. Oke, jadi gini Kak Didik. Dia kan memang link yang diupload di LMS, tapi nanti link ini sudah terikat dengan PMM. Jadi bukti karya kita di LMS itu otomatis ada di PMM nanti Kak Didik. Gitu.
Nah, seperti ini tadi yang nih mana dia? Nih. Nah. Oh, bukan ini mana dia? Oh, ini nih. Sudah disetujui. Menunggu terbit. Ini dia Kak Dedi. Walaupun link yang kita, misal link video YouTube kita upload di LMS, nanti itu setelah divalidasi fasil, dia akan otomatis nanti ini apabila bukti karya sudah terbit, maka dapat dilihat di PMM. Jadi otomatis nanti terbit sendiri dia di PMM. Nah, masalahnya nanti kalau dengan video yang sama, pas penerbitan ini nanti akan terkendala karena terhimpit dengan plagiasi walaupun karya kita sendiri. Seperti ini nanti jadinya. Nah, ini dokumen tidak mana nih? Ini perlu perbaikan nanti jatuhnya karena otomatis dia mengupload di PMM, tapi di PMM sudah ada video tersebut, jadi nanti harus perlu perbaikan. Nah, jadi seperti itu Kak Didik. Singkat saja Kak Didik, lebih baik jika Kak Didik sudah mengapakan RTL sebelumnya, walaupun sudah lewat, boleh Kak Didik kerjakan ke depan. Boleh nanti video RTL misalnya Kak Didik buat kemarin video tradisional terus senam, boleh itu aja. Video anak tengah main permainan tradisional silakan divideokan kemudian diupload di bukti karya. Bukti karya ini tidak perlu walaupun video pembelajaran, dia tidak perlu dari awal sampai akhir, tapi boleh diedit seperti Kak Gian tadi, boleh full background tapi ada di situ kata-katanya, kemudian boleh menggunakan rekaman suara kita, misalnya anak-anak sedang melakukan teknik lempar tangkap bola, misalnya seperti itu, hampir seperti itu Kak Didik. Jadi harapan saya Kak Didik silakan buat yang lain saja, jangan yang kemarin di-upload di bukti karya, takutnya nanti terkendala di situ. Karena bukti karya ini merupakan salah satu syarat kelulusan Kak Didik, seperti tadi Kak Didik terlambat tadi masuk, ini merupakan salah satu syarat kelulusan dari program PKG PJOK ini dia. Oke Kak, siap, paham. Paham, dimengerti. Dan kan permainan tradisional punya saya Kak. Kalau video yang lama saya ambil, bisa saya masukkan karena video permainan tradisional di YouTube saya itu ada permainan Rago Alu, bisa saya masukkan video itu walaupun yang lama. Karena kalau sekarang lagi membuat permainan rata-rata kan materi sudah habis. Tapi kalau ada kesempatan nanti saya coba buat permainan tradisional. Oke, silakan Kak Didik lihat saja apanya, bagaimana ke depannya, apakah masih bisa mengumpulkan siswa atau segala macam. Boleh, kalau memang tidak apa, silakan pandai-pandai kakak-kakak sekalian aja lah. Yang penting video tersebut belum pernah diupload di PMM. Itu begitu. Walaupun video lama misalnya, silahkan, tapi upload ke YouTube-nya harus upload ulang. Ya kakak-kakak, upload ulang video tuh. Walaupun ada di YouTube kakak-kakak hapus dulu, kakak upload ulang lagi. Tapi lebih baik diambil yang baru lah. Karena kan tidak terlalu susah mengambil video permainan tradisional. Silakan. Kak Faisal, silakan Kak Faisal. Selamat datang Kak Fikri. Kak, videonya ini nanti kalau misalnya bikin video, kalau permainan kasti nanti bikin boleh juga toh? Boleh Kak, di luar RTL kakak boleh, silahkan. Kalau memang mau mengambil video yang lain boleh, silahkan. Takutnya nanti kan harus sesuai RTL pula nanti Kak. Enggak harus sesuai RTL, tapi lebih baik sesuai karena kan dia berkaitan. Nanti kan sekolah pun nampak setelah kita RTL, oh ini loh kelanjutannya, dibikin video gitu maksudnya. Jadi nanti kalau misal senam aerobik, berarti anak-anak itu direkam melakukan senam aerobik. Iya, kalau betul. berapa lama durasinya Kak? Tidak ditentukan, silahkan. Boleh dipotong-potong, misalnya anak tuh melakukan gerakan awal senam aerobik, silahkan ditulis di situ. Nanti gerakan inti senam aerobik, silahkan.
Kemudian pas gerakan akhir boleh, silakan. Tidak masalah. Tidak Boleh 1 ditentukan hari namanya Kak Kak ya. Faisal. Waktunya tidak ditentukan. Oh gitu ya. Baik Kak. Santailah Kobra. Oke, baik, silakan kakak-kakak yang lain. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan Kak Rivaldi. Kobra. Apa? Silakan Kak Rivaldi Ardi. Oke, baik. Kobra Terima terpanggil kasih. PPG. Saya tadi tidak terlalu nyimak Kak, karena lagi di kendaraan. Selain Ya. video tadi, apa bukti karya yang bisa diupload Kak? Oke, baik. Ini Kak, saya tampilkan lagi. Ini. Dia ada 3 Kak. Ada praktek baik, tentu saja ini kan video lagi. Kemudian praktek pembelajaran dan RPP. Nah, praktek baik dengan praktek pembelajaran ini juga bisa dijadikan sebuah dokumen PDF. Tapi artinya kalau tidak mengambil video pembelajaran, mengambil dokumen PDF, jatuhkannya ini kan jadinya laporan-laporan seperti apa kegiatan pembelajaran kita atau laporan seperti apa praktek baik kita laksanakan. Jika ingin membuat sebuah laporan, tentu nanti itu ada apa yang akan dikerjakan, apa tujuannya, apa latar belakangnya kalau laporan kan. Kemudian bagaimana bentuknya, apa contoh-contohnya, apa foto-foto kegiatannya dibuat di laporan tersebut jadi sebuah PDF. Kemudian kalau mau membuat RPP atau modul ajar juga boleh. RPP dan modul ajar ini bebas mau materi apapun. Misalnya materi tentang sepak bola walaupun sudah lewat, mau buat RPP-nya saja boleh, nggak masalah. Tapi artinya di sini harus menghindari plagiasi dari karya orang lain. Nah, takut saya jika RPP ini kan banyak di PMM, ini sudah banyak di PMM, takutnya ada yang serupa dengan karya kita. Nah, jatuhnya nanti terplagiasi lah itu. Takutnya saja. Tapi jika kakak-kakak yakin RPP kakak-kakak ini tidak bisa atau tidak sama dengan RPP yang lain di PMM tersebut, silakan kakak-kakak buat RPP saja gitu, boleh. Berarti tidak membuat video pembelajaran, tidak membuat video praktik baik, boleh. Jadi dipilih antara 3 ini. Oke, bagaimana Kak Rivaldi, sudah mengerti? Kalau RPP itu berapa kali pertemuan Kak? Oke Kak Faisal, kalau RPP ini boleh dia 1 pertemuan boleh, tapi kan dibuat semenarik mungkin, boleh 1 pertemuan, tapi buat semenarik mungkin boleh 1 bab juga boleh, atau 1 materi boleh. Artinya misalnya materinya sepak bola. 1 materi sepak bola itu kan ada sekitar 2 atau 3 pertemuan, boleh dibikin seperti itu. Atau 1 pertemuan saja kakak buat boleh, silakan, tidak masalah. Tapi artinya harus menghindari plagiasi. Silakan kakak-kakak saja sebebasnya. Bagaimana Kak Rivaldi? Oke, makasih sudah mengerti Kak fasilitator. Baik, sama-sama Kak Rivaldi. Silakan yang lain. Kak Fikri, silakan. Apa ayo nak lolok cu Fikri? Suaranya Kak Fikri tidak terdengar. Bertanya sambil lolok ampin enggak? Tenggolam dulu Kak, tadi mangkit tangannya. Minta tolong dulu. Sepertinya jaringan Kak Fikri, jaringan. Matikan dulu mic-nya, hidupkan lagi Kak Fikri, silakan. Atau diketik saja di kolom chat jika memang jaringannya tidak memungkinkan. Silakan Kak Fikri. Mimpi gini salah pencet tadi tuh Kak. Pemilu lah, pilkada lah, selesai lah Kak Fikri lah, aman. Loyonya tinggi lah Kak, loyonya lama tinggal. tumbang lagi Kak. Tinggal tumbang lagi ya, ada. Silakan Kak Fikri. Oi, bahasa awal Fikri. Sebentar. Mana kok abdi negara kok? Gimana tenggelam bro? Memang jaringan sepertinya, silakan Kak Fikri, ditulis saja di kolom Abi chat. pakai depil kada tuh Kak.
Baik. Ambil lah Kang. Kakak-kakak yang lain seperti apa? Apakah masih ada yang kurang paham? Rasa-rasa udah tergambar dah Kak. Oke, udah tergambar. Baik. Ingat, seperti yang saya bilang tadi, kalau bukti karya ini jangan sampai melewati batas due date terakhirnya. Karena ini langsung dari orang pusat, ini tidak bisa dibuka lagi. Kalau tugas sebelumnya kan masih bisa dibuka, karena itu kuncinya di admin kelas masing-masing. Tapi kalau bukti karya ini kan langsung dari pusat. Nah, jadi tanggal 13 terakhir kata orang pusat, tanggal 13 lah. Syukur-syukur jika mereka ingin menambahkan tanggal, ditambahkan. Tapi jika mereka tidak ingin menambahkan, ya sampai tanggal 13 itulah batasnya gitu. Jadi kalau lewat, itu tidak akan diterima lagi oleh sistem. Dan admin kelas pun tidak bisa memaksakan gitu. Oh, baik. Baik Kak Fikri, video RTL masih bisa nyusul. Kalau video RTL masih bisa nyusul Kak Fikri, silahkan dikerjakan videonya dan RTL-nya masih bisa muncul. Kemudian yang terakhir ini tugas apa ya Kak? Bikin video apa RPP? Oke, ini tugas terakhirnya Kak Fikri. Bukti karyanya boleh Kak Fikri pilih salah satu dari 3 ini. Boleh bikin RPP, kemudian boleh bikin video pembelajaran boleh, atau video RTL. Kak Fikri misalnya ngambil RTL-nya senam kreasi misalnya kan. Video anak-anak itu senam boleh dijadikan bukti karya, boleh. Video anak tuh melakukan senam, anak tuh praktek senam, boleh kakak jadikan itu sebuah bukti karya. Jadi tidak perlu kakak bikin RPP lagi, hanya video anak itu senam kakak lakukan sebagai bukti karya, boleh, silahkan, bebas Kak Fikri. Tapi 5 ingat orang tadi, pun tidak apa-apa Kak. Apa Kak Faisal? 5 orang pun melakukan senam aerobik itu nanti di video kan boleh juga? Boleh, silakan Kak Faisal. Artinya kan memang ya nggak apa-apa. Tapi dibikin semenarik mungkin. Tidak perlu satu sekolah untuk senam, tidak perlu. Durasinya tidak ditentukan Kak. Silakan sekreatifnya saja. Dan videonya pun boleh dipotong-potong, kemudian diedit boleh, dikasih musik boleh, dikasih stiker-stiker, bunyi-bunyi juga boleh. Bunyi twing-twing boleh, silakan sekreatif mungkin kalau buat videonya. Kalau buat RPP tadi ingat harus terhindar dari plagiasi, itu aja. Dan ingat sekali lagi batasnya. Oke Kak Fikri. Tampaknya karena capek pilkada langsung hilang sinyal HP. Minta ganti baru tuh Kak HP-nya. Ya orang lain yang kalah dia tuh duduk Kak. Oke. Nah, intinya tadi Kak, jangan sampai terlewat dari batas akhirnya. Batas akhirnya tanggal 13 Desember. 13 Desember itu batas akhir di PMM. Nah, batas idealnya mengupload di LMS terakhirnya itu tanggal 10. Karena tanggal 10 kita akan Zoom yang terakhir tentang membahas bukti karya kita ini. Zoom terakhir kita di tanggal 10 nanti. Jadi sebaiknya sebelum Zoom semua kakak-kakak sudah mengupload RTL, mengupload bukti karyanya di LMS. Jadi tanggal 10 kakak upload di LMS, tanggal 11 saya validasi, saya ACC-kan. Sudah saya ACC-kan, tanggal 12 kakak upload di PMM atau kakak tunggu saja dia terupload sendiri di PMM. Boleh, silahkan. Jadi ingat jangan sampai lewat, karena nanti kalau lewat tidak dapat ditolong lagi. Ini salah satu persyaratan untuk lulusan seperti saya cerita tadi. Dengan teman sekelas saya seperti itu, karena dia tidak mengerjakan bukti karya, semua Zoom, semua tugas-tugas yang dia kerjakan sebelumnya itu tidak bisa menolong dia untuk lulus ke dalam program PKG PJOK. Karena ini langsung orang pusat yang terhubung langsung ke pusat untuk bukti karya ini. Tidak admin kelas lagi yang memegang kuncinya. Kalau admin kelas memegang kunci bisa kita minta buka terlambat ngirim bukti karya, buka sebentar bisa. Tapi ini karena orang pusat langsung memegang, admin tidak bisa berbuat banyak. Kalau masih admin memegang, bisa kita lobby admin seperti tes akhir kemarin kan kita terlupa, bisa di lobby admin lagi untuk membuka kuncinya.
Jadi seperti itu. Kalau bukti karya tidak bisa kakak-kakak. Jadi mohon bantuannya untuk teman-teman yang lain, saling mengingatkan, saling bantu. Buatlah sedikit saja, walaupun 5 menit bukti karya itu kalau video, silahkan buat. Walaupun 2 menit kakak buat, kalau sudah ada, kalau di luar pornografi, di luar di luar antisara, kemudian di luar plagiasi, itu pasti saya ACC. Jangan kakak risau tentang itu. Baik, kakak-kakak yang lainnya jika ingin bertanya dipersilakan, atau ada yang mengganjal lagi, boleh. Silakan Kak Gin, tepuk tangannya. Saya pikir angkat tangan. Oke, baik. Jika tidak, jika sudah pas, silahkan bekerja kakak-kakak. Sampai tanggal 10 lah batasnya. Jangan sampai tanggal 13, nanti terlalu lama berkali. Terlalu terlewat nanti bahaya pula. Sampai tanggal 10 silahkan kerjakan bukti karya. Silahkan buat yang semudah kakak-kakak. Pilihlah. Mungkin kakak pikir RPP lebih mudah nih, silahkan buat RPP. Atau kakak pikir video lebih mudah nih, silahkan buat video. Nah, itu tidak dipermasalahkan untuk bukti karyanya. Silakan membuat video. Selamat bekerja kakak-kakak semuanya. Nah, jika tidak ada lagi yang mau tanya, maka selesai pula Zoom kita pada sore hari ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup, silahkan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Didik lah, Kak Didik karena apa tadi? Kalau Kak Fikri takutnya tidak bisa lagi suaranya, Kak Didik lah pimpin doa kita pada penutup ini. Silakan Kak Didik. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Didik sudah memimpin doa penutup kita. Semoga apa yang Kak Didik memang jago, apa. Oke, Kak Fikri hilang. Silakan kakak-kakak buka kameranya. Kita foto sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar sekali lagi. Oh, Kak Fikri masuk lagi sebentar. Kan Azhar mana foto video? Nih. Silakan buka videonya Kak Fikri, kita foto sebentar. 1, 2. Oh, ini dia. 1, 2. Foto nampaknya Fikri. 3. Nah, foto kobra. Oke. Sekali lagi. Nih, kamu. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya sudah bersedia di kesempatan hari ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kobra adik. Godang kobra adik. Gak